Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan yang penting kekeluargaan. Pemeriksaan yang kemarin harus dijalani putranya, FLR di Mapolres Metro Tangerang Selatan terkait perundungan yang diduga dilakukannya bersama belasan temannya sesama anggota geng sekolah, akhirnya mampu membuat Vincent Rompis muncul di hadapan awak media. Ya, Vincent akhirnya hadir untuk mendampingi putranya yang bersama 8 rekannya menjalani pemeriksaan perdana terkait dugaan perundungan yang mereka lakukan terhadap juniornya. Mendampingi putranya menjalani pemeriksaan dari mulai pukul 11 siang hingga semalam, Vincent yang didampingi Yakub Hasibuan sebagai kuasa hukum mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan putranya pun sangat kooperatif dalam memberikan keterangan. Lantas, apa kata Vincent Rompis terkait status putranya hingga saat ini? Dan sudahkah ada di antara para terduga pelaku yang telah berstatus sebagai tersangka? Ya, pertama-tama saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian, di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar sih. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Masih saksi. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polres Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi, didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari Bapas dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Sayangnya, tak banyak keterangan yang bisa disampaikan Vincent kepada awak media terkait kasus dugaan perundungan yang menyeret nama putra sulungnya serta pemeriksaan yang dijalani putranya itu. Vincent justru lebih mengedepankan harapannya agar kasus perundungan yang diduga melibatkan putranya dan sederet teman sekolahnya itu bisa diselesaikan secara damai kekeluargaan antar orang tua korban dan juga orang tua para terduga pelaku. Namun, langkah itu sedikit tersendat lantaran hingga saat ini mereka belum bisa bertemu satu sama lain. Tapi terlepas dari itu, yang cukup mengusik justru sikap Vincent yang tidak secara jelas dan terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan juga keluarganya. Lantas benarkah pasca kasus perundungan ini mencuat ke ruang publik, putra sulung Vincent sudah resmi dikeluarkan dari sekolah? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres dan juga kepolisian. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Kita tunggu dulu karena ini masih awal-awal sekali.
Jadi ya kita tunggu dulu prosesnya, kita hormati, kita apresiasi teman-teman semua. Dari kepolisian juga sangat baik, jadi mohon kerjasamanya teman-teman. Ya kalau menurut saya sih, kalau bisa saudara Vincentnya langsung ya yang meminta maaf, karena kan baru klarifikasi tapi nggak ada permintaan maaf langsung kan. Ya ada baiknya sih minta maaf langsung sama keluarga, sama korban juga. Sangat disayangkan ya, seorang selebriti ya. Harusnya kan dia memberi contoh yang baik ya. Maksudnya kalau ada kejadian gini ya sudah sih, nggak usah gengsi untuk minta maaf gitu. Jadi dia harus ke keluarganya, sama anaknya juga terutama ya. Karena kan dia juga, gimana kalau misalnya dia sendiri yang mengalami gitu. Sementara itu, kuasa hukum dari anak terduga pelaku lainnya menilai apa yang dilakukan kliennya dan juga teman-teman sekolahnya terhadap anak korban sebenarnya adalah hanya kenakalan anak remaja atau anak SMA semata. Pasalnya, tidak semua keterangan atau fakta-fakta yang kini sudah kadung beredar luas di ruang publik sesuai dengan fakta sebenarnya dari peristiwa menghebohkan itu. Benarkah? Lantas, bagaimana para selebritis melihat ucapan kuasa hukum terduga pelaku yang hanya menyebut kenakalan remaja? Ya, tanggapannya kita jangan sepihak aja melihat ini, kita juga melihat dari sisi yang dituduh pelaku ini seperti apa. Nah itu nanti biarkan penyidik yang melakukan proses hukum ini, nanti fakta-faktanya itu kan nggak semuanya betul ya. Ya kalau ini ya kenakalan dari sisi anak-anak SMA ya, yang namanya kenakalan remaja itu yang biasa di dalam pergaulan anak-anak. Ya agar sekolah berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Dengan kejadian itu kita ingetin mereka gitu, kita ingetin terus supaya tidak melakukan hal yang dirinya sendiri nggak suka kalau ada orang yang melakukan itu ke mereka. Yang kedua juga ketika misalnya mereka dalam situasi ada orang lain yang mungkin bersikap agresif atau apa, mereka harus seperti apa. Karena dari dulu saya ngajarin empati bahwa nggak boleh membuli orang, nggak boleh ngejudge orang. Oh itu keras banget saya masalah itu. Karena saya sendiri dari kecil nggak suka ngeliat orang dibully. Saya nggak pernah ngebully orang dan saya emang dari dulu nggak suka. Jadi itu yang saya ajarin ke anak-anak juga. Sama seperti kayak perundungan kan sebetulnya, kalau misalnya kita melakukan seseorang melakukan sesuatu kepada korban tapi kemudian ada yang nonton dan tidak membantu apa-apa, itu semua orang itu harus mendapatkan seperti kayak pencerahan bahwa kenapa kok kamu nggak melakukan itu, ini dampaknya apa, kemudian faktor hukum tuh ada loh di situ sebetulnya juga gitu.